Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah kalian bersama dengan umat-umat yang telah lewat sebelum kalian, baik dari bangsa jin maupun manusia, ke dalam api neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali satu umat masuk neraka, selalu melaknat saudaranya yang lain. Hatta idza daraku fiha jami'ah, sampai ketika mereka semua berkumpul di dalam neraka semuanya. Qalat ukhrahum liulahum, maka generasi terakhir berkata kepada pendahulunya, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, Rabb kami, mereka itulah yang menyesatkan kami. Fa'atihim adaban di'fam minan nar, maka berilah mereka azab yang berlipat ganda dari neraka. Qala likullin dhi'fu. Allah berfirman, masing-masing akan dilipat gandakan. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian semua tidak mengetahuinya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Faqalat lahumul malaikah, maka berkatalah kepada mereka para malaikat, udkhulu fi umam, ay fi jumlati umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi. Masuklah kalian semua ke dalam umat yang telah lewat sebelum kalian dari kalangan bangsa jin dan manusia. Ay mabau ala ma mabaitum alaihi minal kufri wal istikbar, yakni umat-umat yang telah mendahului kalian di atas kekafiran dan sombong, di atas kekafiran dan kesombongan. Fastahaqqal jami'u al-khizya wal bawar, maka seluruhnya berhak mendapatkan kerendahan dan kehinaan. Kullama dakhalat ummatun minal umamil 'atiyatin nar, maka setiap kali umat-umat yang durhaka itu masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, maka dia melaknat saudaranya yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yukaffiru ba'dukum bi ba'd. Pada hari kiamat nanti sebagian kalian mengkafirkan
sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Hatta idza daraqu fiha jami'ah, ay ijtama'a fin nar jami'u ahliha min al-awwalin wal akhirin wal qadati war ru'asa'i wal muqallidin al-atba', sampai ketika mereka berkumpul dalam neraka semuanya, yakni berkumpul di dalam neraka semua penduduk neraka, mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir, mulai dari panglima dan pemimpinnya sampai ke orang-orang yang taklid dan pengikut-pengikutnya. Qalat ukhrahum ay mutaakhiruhum al-mutbi'una liru'asa liulahum ay lurasaihim syakina ila Allah idlalahum iyahum. Berkatalah generasi terakhir yang mengikuti ketua-ketuanya kepada generasi yang mendahului mereka, yakni ketua-ketuanya, melaporkan kepada Allah bahwa merekalah yang menyesatkan kami. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, Rabb kami, pimpinan-pimpinan kami itulah yang menyesatkan kami, maka berilah mereka azab yang berlipat ganda di dalam neraka. Ay adzibhum adafan mudha'afa li'annahum adalluna wa zayyanu lana al-a'mal al-khabithata. Adablah mereka dengan adab yang berlipat ganda, karena merekalah yang menyesatkan kami, menghias-hiasi kami untuk melakukan amalan yang jelek. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya yang ke-39. Wa qalat ulahum li ukhrahum, maka berkatalah generasi pertama kepada generasi terakhir, fama kana lakum alaina min fadl, kalian tidak memiliki keutamaan di atas kami. Fadhuqul adzab bima kuntum taksibun, maka rasakan saja azab dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullah fi tafsirih, wa qalat ulahum li ukhrahum ay arwasa'u qalu li atba'ihim, yakni pemimpin-pemimpin berkata kepada pengikutnya, fama kana lakum alaina min fadl ay qad istarakna jami'a fil ghayyi wal dhalal wa fi fi'li asbabil adab fa ayyu fadlin lakum alaina. Kalian tidak memiliki keutamaan atas kami, kita sama-sama sesat dan menyesatkan, kita sama-sama melakukan sebab-sebab adab, maka keutamaan apa yang kalian miliki dibandingkan kami? Qala Allah lakum minkum, qala Allah likullim minkum dhi'fun wa nasibun minal adzab. Allah pun berfirman, likullim minkum, masing-masing kalian akan mendapatkan bagian dari adab. Fadhuqul adzab bima kuntum taksibun, maka rasakanlah adab dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Walakinnahu minal ma'lum an adzab ar-ru'asa'i wa a'immatil dhalal ablaghu wa asna'u min adzabil adba'. Akan tapi perlu diketahui bahwa adab yang akan diterima oleh pemimpin dan ketua-ketua kesesatan lebih parah dan lebih keras daripada adab para pengikutnya. Kama anna na'ima a'immatil huda wa ru'asaihi a'dham min thawabil atba'. Sebagaimana kenikmatan pimpinan-pimpinan petunjuk dan pemuka-pemukanya lebih besar daripada pahala orang yang mengikutinya. Qala ta'ala
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaba fawqal adzab bima kanu yufsidun." Orang-orang kafir yang menghalang-halangi jalan Allah, kami tambah mereka adab di atas adab dengan sebab perbuatan mereka yang merusak. Fahadil ayatu wa nahwuha dallat ala anna sa'ira anwa'il mukadzibin bi ayatillah mukhrijuna fil adab. Ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa seluruh bentuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan kekal di dalam adab. Mustarikuna fi wa fi aslih, mereka sama-sama mendapatkan adab itu dan pokok adab. Wa in kanu mutafawitina fi miqdarih, sekalipun mereka berbeda-beda mendapatkan ukuran adabnya. Bihasabi a'malihim wa inadihim wa dzulmihim wa iftiraihim, tergantung amalnya, penentangannya, kedzalimannya dan perbuatan mereka yang mengada-ngadakan atas nama Allah. Wa anna mawaddatahum allati kanat bainahum fid dunya tanqalibu yaumal qiyamati adawatan wa mula'anatan, dan kasih sayang yang terbentuk di antara mereka semasa di dunia akan berubah pada hari kiamat nanti menjadi permusuhan dan saling melaknat. Wallahu taala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-38 sampai 39 ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, bangsa jin dan manusia memiliki hukum yang sama di dunia maupun di akhirat. Jika baik maka akan masuk surga, jika jelek maka masuk neraka. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mati di atas kekafiran dan sombong terhadap ayat-ayat Allah kekal di dalam neraka. Jadi kalau mati dalam keadaan kafir dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka kekal di dalam neraka. Tapi kalau bertobat sebelum mati, lain lagi urusannya, ya. Segala dosa apapun besarnya, kalau bertobat sebelum mati, kalau tobatnya taubatan nasuha, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kasih sayang antara pemimpin kesesatan dan pengikutnya ketika di dunia akan berubah menjadi permusuhan dan saling melaknat di akhirat nanti. Kasih sayang antara pemimpin kesesatan dan pengikutnya ketika di dunia akan berubah menjadi permusuhan dan saling melaknat di akhirat nanti. Faedah berikutnya,
Azab bagi pemimpin-pemimpin kekafiran dan kesesatan lebih besar daripada azab pengikutnya. Jadi pemimpin kesesatan, pemimpin kekafiran yang mengajak orang ke jalan syaitan dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka mereka itu dosanya lebih besar, azabnya lebih besar dan lebih berat daripada azab yang akan dirasakan oleh pengikutnya. Sebagaimana pahala yang akan didapatkan oleh pemimpin kebenaran dan petunjuk lebih besar daripada apa ini? Pengikut-pengikutnya. Seperti para nabi, para rasul, ya, para ulama yang mempelopori dakwah itu lebih besar pahalanya daripada apa ini? Pengikutnya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahayanya teman-teman yang jelek agamanya. Jadi teman-teman yang jelek agamanya itu akan mempengaruhi seseorang menjadi ikut-ikutan jelek. Nah, kata pepatah, manjalasa janasa. Itu ya. Manjalasa janasa. Barang siapa yang suka kumpul-kumpul bareng sesama kelompoknya, janasa, maka akan sejenis perilakunya. Paham ya? Dilihat aja. Ini grupnya siapa? Ya. Jajan sama-sama, ya. Nah, main sama-sama, macam-macam, ya. Nah, cepat atau lambat satu sama lain saling mempengaruhi. Nanti warnanya sama. Tuh, manjalasa janasa. Itu. Barang siapa yang suka bareng-bareng bermajelis, maka mereka akan sejenis perilakunya. Nah. Jadi kalau kalian kumpul-kumpul sama teman yang jelek akhlaknya, jelek agamanya, ya akan jadi jelek, cepat atau lambat. Nah, warnanya akan sama. Ya. Begitu. Kalau tambah lama majelisnya, bertahun-tahun bermajelis dengannya, bersahabat dengannya, tambah lengket, kemanapun pergi akan diikuti. Temennya keluar, dia akan keluar. Gak akan kuat sendirian dia. Nah, gitu. Temannya dikeluarkan, walaupun dia tidak akan nyusul. Nah, walaupun gak bisa bertemu di tempat yang lama, pasti akan janjian bertemu di tempat mana yang mereka sepakati. Manjalasa janasa.
Itu patah kita. Nanti di hari kiamat, barakofikum, antara ketua kelompok sesat tadi sama anggota-anggotanya itu sudah gak saling sayang lagi, tapi saling memusuhi, saling melaknat. Kamu dulu yang ngajak-ngajak saya jelek, salahmu sendiri kamu ikut. Gitu. Wah, pokoknya saling bermusuhan, saling mencela, saling menyalahkan. Padahal dulu sewaktu di dunia lengket kita berjanji setia. Nah, apapun resikonya kita tetap bersama. Kita jaga kesetiaan kawanan kita. Ya, nah, barakofikum, sehidup dan semati. Jadi kasih sayang yang mereka bina semasa dunia, nanti di hari kiamat akan berubah menjadi apa ini? Permusuhan dan saling melaknat. Itulah bahayanya teman yang jelek. Nah, kalau teman yang dijadikan sebagai sahabatnya atau kumpul-kumpulnya itu baik, sama manjalasah janasah. Kalau dia kumpulnya dengan para ulama, kumpulnya dengan para dai Allah, kumpulnya dengan para tulabul ilm yang rajin belajarnya, nah, warnanya akan berubah. Yang asalnya gelap menjadi terang. Ya, nah, yang asalnya perilakunya seperti itu menjadi baik. Kenapa? Karena mesti diajak murajaah, diajak hafalan, diajak saling menyemak hafalan, diajak ikut darus, diajak yang baik. Begitu lama-lama ya nular baik ya. Masyaallah. Kalau ketemu ketika berpisah, nah, mereka pun akan saling berjanji kumpul di majelis mana gitu ya, untuk saling bertukar pengalaman, bagaimana dakwamu tempat itu, bagaimana keadaan perkembangan taklim di sana, macam-macam begitu. Sama, walaupun sama-sama antara kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua sama-sama sambil makan pangsit misalkan, nggak masalah pangsitnya, tapi yang bermasalah ialah siapa teman-teman duduknya. Satunya makan pangsit sambil belajar, satunya lagi makan pangsit sambil apa? Nah, ya riba, ya semakin pembahasannya macam-macam ya, cerita macam-macam sana kemari yang nggak menentu, lain ya. Nah, manjalasah janasah. Oleh sebab itu, sebagai tambahan faidah malam hari ini, saya akan menyampaikan sebab-sebab berkurangnya keimanan seseorang. Ini terkait dengan teman yang jelek tadi, ya. Nah, gini, ya. Nah, bukan. Jadi sebab-sebab berkurangnya iman, asbabu nuqsanil iman. Sebab-sebab berkurangnya iman, bahkan sampai habis imannya, itu ternyata ada penyebabnya. Nah, sebelum saya sampaikan sebab-sebab berkurangnya iman, maka di sini saya sampaikan bagaimana para ulama menjelaskan berkurangnya iman itu. Baik. Berkata Al-Imam saya pilihkan ya, banyak. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah,
Beliau ditanya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang? Faqal, al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab, yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'i. Iman itu bisa bertambah sampai ke atas langit yang ketujuh. Wa yanqusu hatta yasira ila asfalis safilin as-sab'i. Dan akan berkurang sampai ke lapisan bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Kemudian para ulama salaf yang lain juga menjelaskan masalah ini. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, pernah ditanya, al-iman ayazid, wahai Al-Imam Al-Auza'i, apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am, hatta yakuna kal jibal. Ya, iman itu bisa bertambah sampai segede gunung, sampai sebesar apa ini? Gunung. Beliau ditanya lagi, fayangkus, apakah iman itu bisa berkurang? Qala na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Nah, kalau imannya itu enggak tersisa sedikit pun, maka orang ini berada di atas apa ini? Jurang kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, lalu apa sajakah sebab-sebab iman itu bisa berkurang? Saya sampaikan yang berkurang saja, karena terkait dengan apa ini? Bahayanya teman yang jelek tadi itu, ya. Sebab-sebab berkurangnya keimanan itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-asbab ad-dakhiliyah, sebab-sebab dari dalam diri seseorang sendiri. Al-asbab ad-dakhiliyah, sebab-sebab berkurangnya iman. Dari dalam diri seseorang. Apa sajakah itu? Awalan, al-jahlu, dengan sebab dia bodoh terhadap agama. Hati-hati ya. Baik. Jadi orang itu semakin bodoh agamanya, semakin bisa berkurang imannya. Sebaliknya, semakin berilmu orangnya, itu bisa semakin bertambah imannya. Itulah sebabnya mengapa kalian dikirim
orang-orang tua kalian untuk belajar agama di pondok pesantren. Harapannya agar imannya bertambah, karena bertambah ilmunya. Nah, kalau kalian di sini tidak belajar, bermain-main saja, nah itu sebab utama imannya berkurang. Kenapa ini? Dia masih berada di atas kebodohan, al-jahl. Makanya yang rajin belajarnya biar gak bodoh, barakallahu fikum, dan agar imannya tidak berkurang. Tsaniyan, yang kedua, al-ghaflah. Suka melalaikan nasihat dan kewajiban agama. Dinasehati, diberi tausiah, nah sengaja dilalaikan, sengaja nggak peduli, omong kosong, bosan. Sengaja melalaikan kewajiban agama, ya, bosan sholat, bosan taklim, bosan yang lain, ya. Nah, mereka-mereka yang suka melalaikan nasihat dan kewajiban-kewajiban agama ini akan terus berkurang imannya. Nah, kalau semakin jauh, semakin habis imannya, hatta la yabqa minhu syai', sampai enggak tersisa sedikit pun. Nah, oleh sebab itu jangan punya pikiran menjauh dari nasihat, menjauh dari kewajiban agama. Bosan di pondok, suruh hafalan terus, suruh taklim terus, suruh sholat terus, nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Nah, pokoknya suatu ketika nanti aku ingin nggak ngapa-ngapain, main terus sepuasnya, paling nggak sebulan lah, biar refreshing, biar plong begitu. Jangan coba-coba punya pikiran seperti itu. Sekali coba, benar-benar imannya akan berkurang drastis, bahkan mungkin nggak tersisa sama sekali. Kembali ke pondok seperti tidak pernah mondok. Loh, kamu sekarang kok kayak gini? Naam, dulu begini, sekarang kayak gini. Ya itu, kembali ke pondok seperti nggak pernah mondok. Habis imannya, barakallahu fikum. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ketika di pondok dulu rambutnya dicukur rapi, pakai pelansua, pakai imamah, ya. Nah, pakaiannya juga begitu, islami, sopan. Ya. Nah, nggak tahu dia bertapa di mana, datang-datang rambutnya sudah kayak korak. Rambutnya itu kayak korak rambutnya, atau kayak artis, ya, mandarin begitu. Nah, bajunya juga kayak gitu, kayak anak-anak geng nakal, ya. Nah, waliyadzubillah, ya. Nah, ini orang kembali ke pondok seperti nggak pernah mondok. Barakallahu fikum. Al-ghaflah. Kemudian salisan, fi'lul ma'asi.
Nah, melakukan perbuatan maksiat sebagaimana ketaatan menambah iman, maka perbuatan maksiat bisa mengurangi keimanan. Barakallahu. Kemudian rabian yang keempat, an-nafsul amarah bisu, godaan hawa nafsu yang selalu mengajak orang berbuat jelek. Jadi masing-masing kita itu punya hawa nafsu yang suka ngajak berbuat jelek. Gak tahu angin dari mana, gak tahu sebab apa, asalnya baik-baik kok malah dia punya ide-ide liar. Barakallahu. Siapa yang ngajak itu? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya ngajak dia melakukan yang jelek. Asalnya gak punya pikiran, mencuri, melihat ada uang banyak jatuh, nah pikirannya berubah. Yang asalnya gak mau mencuri, sekarang saatnya membuktikan diri menjadi pencuri profesional, ya. Nah, diambil. Gak ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Hawa nafsunya yang jelek. Nah, kemudian sebab yang kedua disebut dengan al-asbab al-kharijiyah. Sebab-sebab dari luar yang bisa mengurangi keimanan kita. Nah, ini harus kita lawan, barakallahu, harus kita jauhi. Siapa mereka? Awalan as-syaitan. Setan itu adalah sebab dari luar diri kita yang selalu membisik-bisikkan kejahatan, selalu menggoda kita agar menjauhi keimanan. Waliyadzubillah. Sehingga kita harus banyak-banyak mengingat Allah dan berlindung dari apa ini? Godaan syaitan. Salian yang kedua, ad-dunya wa fitanuha. Fitnah-fitnah dunia. Barakallahu. Harta dunia, godaan-godaan dunia. Jadi orang itu asalnya baik jadi jelek karena apa ini? Karena tergoda dengan dunia. Baik, barakallahu. Bekerja itu halal. Bekerja itu dibolehkan. Tapi kalau sampai melampaui batas dalam pekerjaannya, itu bisa menyebabkan orang lalai dari agamanya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Dia akan menggunakan seluruh waktunya untuk dunia dan semakin menjauh dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Salisan, yang ketiga, Qur'ana ussu, teman-teman yang jelek. Datang polos baik, ketemu dengan teman yang sudah hitam catatan amalnya itu, perilakunya juga hitam. Nah, orangnya hitam, akhlaknya hitam, nah hitam semua. Nah, barakallahu. Jadi itu sudah komplit, ya, lengkap itu. Jelek rupanya, jelek akhlaknya. Waliyadzubillah. Berteman. Jadi yang polos-polos, yang lugu-lugu tadi terpengaruh. Akhirnya ikut-ikutan jelek. Dan ini menjadi sebab ini berkurangnya keimanan. Nah, ini yang terakhir, inilah yang terkait dengan ayat tadi. Nanti di hari kiamat akan saling permusuhan dan akan saling apa ini? Melaknat. Nah,
Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.